foto ini halaman depan. Atas aspirasi yang sudah disampaikan, aspirasi ini nantinya akan kami sampaikan kepada semua teman-teman anggota DPR yang ada, dan kami berkomitmen, DPR itu saja berkomitmen untuk menjalankan semua aspirasi ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tentu saja apa yang tadi disampaikan akan menjadi perhatian kami bahwa aspirasi silakan disampaikan, namun tindakan atau aktivitas yang kemudian disampaikan jangan sampai kemudian dilakukan secara anarkis, sampai membakar fasilitas umum, kemudian merugikan masyarakat, karena menyampaikan pendapat adalah suatu hak, namun kalau sampai merusak akan merugikan masyarakat, tentu saja jangan sampai kita lakukan, karena itu tentu saja akan membuat masyarakat yang dirugikan. Kita semua harus selalu bermawas diri, kita semua harus selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun bangsa dan membangun bangsa negara. Jangan sampai insiden yang kemarin terjadi itu terjadi lagi, terulang lagi, karena memang membangun bangsa dan negara itu harus tidak bisa sendirian. Membangun bangsa dan negara itu harus bergotong royong, dan membangun bangsa dan negara itu tidak bisa instan. Kita sama-sama harus selalu bekerja sama. Apa yang diinginkan oleh saudara-saudara, bapak-bapak, tentu saja sama seperti yang kami inginkan. Jadi terkait dengan undang-undang tenaga kerjaan, kami akan berupaya dan berjuang untuk menghadirkan regulasi yang tentu saja seperti yang diharapkan bapak-bapak tadi, adalah regulasi yang komprehensif, adil, adaptif, inklusif, dan tentu saja menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kepastian usaha, dengan mengintegrasikan keputusan-keputusan yang sudah dilakukan oleh MK. Kami juga menyadari bahwa hal tersebut bukan suatu hal yang mudah, dan keinginan dari bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian tentu saja ke depannya akan kami tampung sebagai suatu partisipasi yang kami akan dengarkan secara terbuka. Namun keterbukaan itu tentu saja perlu suatu hal yang harus didasari oleh saling menghormati dan menghargai. Tidak bisa keinginan-keinginan itu hanya bisa didasarkan oleh satu pihak saja, karena memang satu pertemuan itu harus didasarkan ya keinginan bersama untuk mendapatkan satu titik temu. Jadi pertemuan ini tentu saja kami harapkan menjadi satu tonggak pertemuan selanjutnya, yang mana kami tentu saja akan selalu membuka diri untuk mendengar aspirasi-aspirasi yang akan bapak-bapak sampaikan, untuk kita dapat mendapatkan satu jalan tengah di mana sampai akhirnya kita mendapatkan hal yang terbaik bagi kita semua, sehingga memang undang-undang yang akan kita putuskan nanti itu akan bermanfaat bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk anak cucu kita yang akan datang, sehingga undang-undang tersebut tentu saja bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena memang DPR itu berkomitmen untuk mengintegrasikan keputusan-keputusan yang ada di MK, termasuk tentu saja perlindungan upah, aturan pemagangan, pembatasan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Karena itu memang dialog sosial bagi serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan komunikasi merupakan satu hal yang harus menjadi jembatan bagaimana kemudian undang-undang itu kedepannya harus dibikin dan diputuskan. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan suatu hal itu memang saat-saat ini bukan suatu hal yang mudah kita lakukan. Kita harus bisa mencoba agar itu bisa terlaksana dengan baik, dengan didasarkan saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai. Memang dalam memutuskan suatu hal pasti banyak sekali kepentingan, namun kalau kemudian didasarkan dengan saling pengertian, saya pasti menyadari atau optimis bahwa akan ada satu jalan, bahwa kita akan mendapatkan satu keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Intinya DPR RI akan selalu mendengar apa yang akan Bapak sampaikan,
kita akan membuka diri dan besok Komisi 9 akan melakukan panja RU terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan dan akan mengundang bapak-bapak atau perwakilan dari bapak-bapak untuk mendapatkan meaningful participation dan kalaupun kemudian nanti dibutuhkan masukan lagi, silakan untuk kemudian hadir lagi berkirim surat. Kenapa sih harus selalu berkirim surat? Ya karena memang aturannya, kata tertibnya seperti itu, masuk ke satu rumah ya harus nuwun dulu, nggak bisa kemudian tampak nuwun, karena saya nggak tahu nanti siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Namun ini teman-teman ini akan memastikan bahwa silakan datang, beri kasih masukan aspirasi sebanyak-banyaknya untuk bisa kami dengarkan, dan apa saja yang ingin diberikan kita akan dengarkan dan kita akan cari jalan yang paling baik, jalan tengah yang nantinya tidak akan ada yang dirugikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menindaklanjuti terkait dengan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini sudah masuk ke prolegnas 2025. Semoga ini bisa segera